Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas A Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Makassar. Dengan saya sendiri, Rahmatul Amelia, dengan NIM 24017501009, dengan rekan saya Aisyah J dengan NIM 2401075020001. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang materi tentang biokimia yang merupakan tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Bapak Ismail. Langsung saja. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang salah satu dari 4 tahapan pada respirasi aerobik, yang dimana itu mencangkup ada glikolisis, reaksi tautan ataupun penghubung, dan juga respirasi siklus Krebs dan siklus transportasi elektron. Ya. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Buat teman-teman yang penasaran, check it out. Tahukah kalian apa itu siklus Krebs, dan adapun juga fungsi adanya siklus Krebs dan bagian yang berperan dalam siklus Krebs. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup hingga membuat adanya energi asetil CoA berupa perubahan asam diubah menjadi karbon dioksida dan hidrogen. Siklus ini juga dikenal sebagai siklus asam sitrat, siklus sitrik asam, trikarboksilik acid. Siklus ini juga disebut sebagai sejumlah jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpacu pada enzim. Ini terjadi setelah proses glikolisis yang kemudian menyatukan lebih dari 500 reaksi metabolisme di dalam sel. Adapun fungsi dari siklus Krebs, yang pertama, memberi suplai dan memasuk prekursor dalam pemenuhan keperluan proses asam nukleat dan proses protein secara sistematik. Kedua, mengontrol, menyusun, dan mengatur dengan baik beberapa massa energi dan beberapa jumlah zat yang terlalu banyak dipakai pada proses sintesis asam lemak dalam penumpukan hasil lemak. Ketiga, membantu mengetahui dan mengendalikan sistem enzim lewat molekul, senyawa, serta seluruh komponen yang ada pada siklus tersebut. Keempat, memproduksi CO2 dengan proses oksidasi glukosa dengan jumlah yang relatif cukup besar. 5. Memberikan hasil maksimal dari oksidasi karbohidrat, zat protein, dan lipid untuk nantinya dimetabolismekan sehingga bisa merubah menjadi asam asetil CoO2H. Keenam, memproduksi beberapa koenzim yang mengatur dan menjalankan sistem pernapasan berkaitan dengan ketersediaan adenosin trifosfat atau ATP. Dan yang terakhir, bagian utama yang berperan dalam siklus Krebs. Yang pertama itu ada enzim-enzim yang berperan dalam siklus Krebs. Enzim-enzim yang berperan dalam siklus Krebs yaitu sintase, mengkatalisis pembentukan sitrat dari asetil koenzim dan oksalosetat. Kedua, akonitase, mengubah sitrat menjadi isositrat. Isositrat dehidrogenase, mengubah isositrat menjadi aketoglutarat sambil menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Aketoglutarat dehidrogenase mengubah aketoglutarat menjadi sulasinil CoA dengan menghasilkan DNA dan dengan menghasilkan NADH dan CO2. Suksinil koenzim sintase mengubah suksinil koenzim menjadi suksinat dan menghasilkan
ATP atau GTP. Suksinat dehidrogenase mengubah suksinat menjadi fumarat dengan menghasilkan VADH. Kemudian ada fumarase, mengubah fumarat dengan malat menjadi malat. Malat dehidrogenase mengubah malat kembali menjadi oksalfasetat dengan menghasilkan NADH. Kedua, molekul yang terlibat. Ada asetil koenzim, bahan awal yang masuk ke dalam siklus Krebs. Kedua, NADH dan VAD, kofaktor yang menerima elektron dan menjadi NADH serta VADH2+. Ketiga, ADP dan GDP digunakan untuk menghasilkan ATP atau GTP. CO2 membentuk produk sampingan dari dekarboksilat oksidatif. Ketiga, tempat terjadinya siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di mitokondria, khususnya dalam matriks mitokondria, di mana enzim-enzim tersebut aktif bekerja sehingga dapat mengubah molekul menjadi energi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih terjadinya itu siklus Krebs dan apa saja yang terjadi dalam siklus Krebs. Teman-teman bisa lihat gambar yang di sini, ya. Oke, di gambar itu terdapat 8 tahapan dalam siklus Krebs. Di mana tahapan yang pertama itu diawali dengan masuknya asetil CoA yang merupakan hasil akhir dari respirasi aerobik pada reaksi tautan yang menghasilkan asetil CoA. Kemudian asetil CoA masuk ke tahapan pertama siklus Krebs, yaitu pada tahap sitrat, di mana jumlah karbonnya itu berjumlah 6. Kemudian setelah sitrat itu masuk lagi ke tahapan yang kedua, yaitu isositrat. Selanjutnya di tahapan isositrat mengalami dekarboksilasi oksidasi sehingga menghasilkan karbon 5, di mana karbon 5 itu pada tahapan ketoglutarat. Pada tahapan alfa ketoglutarat itu mengalami lagi dekarboksilasi pada tahapan ketika masuk pada tahapan suksinil, pada tahapan yang dimana tahapan keempat. Selanjutnya di tahapan kelima, yaitu suksinat, jumlah karbonnya masih 4. Kemudian di tahapan suksinat ini mengalami dekarboksilasi. Selanjutnya di tahapan yang keenam, yaitu tahapan fumarat. Di tahapan fumarat jumlah karbonnya masih 4. Kemudian masuk ke tahapan yang ketujuh, yaitu malat, di mana jumlah karbonnya masih tetap 4. Kemudian pada tahapan malat selanjutnya masuk lagi ke tahapan yang terakhir, yaitu pada tahapan siklus Krebs, yaitu oksaluasetat. Teman-teman bisa melihat di gambar terdapat 8 tahapan, di mana jumlah karbonnya mulai dari awal hingga akhir itu berbeda, di mana berkurangnya jumlah karbon semula yang 6 itu karena terjadinya dekarboksilat, di mana dia melepaskan karbon dalam berbentuk CO2 pada tahapan isositrat, ketoglutarat, dan juga pada ketoglutarat, sehingga hasil akhirnya yaitu pada oksaluasetat, di mana menghasilkan karbon C4. Teman-teman bisa lihat juga bahwa pada tahapan siklus Krebs prosesnya itu tidak lepas dari bantuan enzim, yaitu enzim akotinase yang dimana mengandung Fe2+. Dalam hasil akhir oksaluasetat ini itu mendapatkan bantuan dari enzim malat dehidrogensetat, di mana oksaluasetat itu menangkap asetil CoA, sehingga siklus Krebs akan terus menerus terjadi. Tidak hanya itu,
siklus Krebs tetap terjadi. Dan Krebs akan terus berputar bagaikan roda. Terus berputarnya mulai dari ada tahapan sitrat, isositrat, ketoglutarat, suksinil, suksinat, fumarat, malat, dan juga oksaloasetat. Begitu terus. Kemudian dari siklus Krebs itu teman-teman, siklus Krebs menghasilkan beberapa produk atau bisa dibilang produk akhirnya. Menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP, 2 karbon dioksida. Jadi untuk siklus secara keseluruhan dari siklus Krebs atau juga biasa dikenal juga dengan asam sitrat itu ada asetil CoA, ditambah dengan 3 NAD+, ditambah dengan FAD, ditambah dengan ADP, ditambah dengan PI, dimana menjadi 2 CO2 ditambah dengan 3 NADH+, ditambah 2H+, dan juga ditambah FADH2 ditambah dengan 2 ATP. Baik teman-teman, itulah dia pemaparan dari kami tentang siklus Krebs atau asam nitrat, dimana merupakan bahwasanya siklus Krebs itu serangkaian reaksi kimia yang hidup hingga membuat adanya energi asetil koenzim A dan berupa perubahan asam pirufat hasil glikolisis. Itulah pengertian dari siklus Krebs. Dan siklus Krebs juga berperan dalam perubahan atau perombakan energi menjadi ATP, yang dimana membuat kita semua bisa melakukan aktivitas. Contohnya seperti sekarang kami bisa berkomunikasi, berbicara, dan juga menyampaikan materi karena kami memiliki energi yang telah dimodif pada siklus Krebs sehingga menghasilkan ATP yang membuat kami bisa melakukan aktivitas seperti sekarang ini. Dan itulah dia teman-teman materi dari kami. Jangan lupa tonton terus di Bioeducare Official. Jangan lupa like, Comment, and subscribe. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Bye.